Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tercurah kepada Rabbul Izzati atas perkenannya kita semua hadir dalam acara pembuatan video Best Practice SMP Negeri 41 Bandung oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Damdam Effendi SPD MM. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum pemaparan best practice, saya bacakan profil Kepala SMP Negeri 41 Bandung. Beliau adalah putra Sunda yang lahir di Garut tanggal 13 Juli tahun 1966. Setelah menamatkan SPGN di Garut tahun 1986, beliau melanjutkan ke IKIP Bandung mengambil jurusan Bahasa Sunda pada tahun 1988. Kemudian beliau menyelesaikan S1-nya di IKIP Bandung pada jurusan yang sama pada tahun 1994. Kemudian beliau juga menyelesaikan S2 di Stipas Bandung pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan beliau diangkat sebagai guru pada tahun 1989 dan pada tahun yang sama 1989 hingga tahun 2000 beliau ditempatkan di SMP Negeri Banjarwangi Garut. Pada tahun 2000 hingga 2017 beliau bertugas di SMP Negeri 30 sebagai guru. Pada tahun 2017 beliau diangkat sebagai kepala sekolah dan tugas beliau pada tahun 2017 hingga tahun 2020 ditugaskan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 57 Bandung. Kemudian pada awal tahun 2020 hingga sekarang beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 41 Bandung. Demikian profil singkat tentang Kepala SMP Negeri 41 Bandung. Kami pelajar SMP Negeri 41 Bandung, penerus citra pahlawan bangsa, tingkatkan pendidikan Indonesia dengan rahmat Tuhan semesta alam, sembah bakti kepada orang tua, menjalankan selalu nasihat guru, gemilang tujuan di masa depan. Religius jadi nafas kami, nasionalis jadi darah kami. Kami ikhlas menuntut ilmu, kami rela menempa diri jadi satria sejati. Teguh bersatu, pantang menyerah, jadi teladan pandu pertiwi, siap bela negara. Mandiri jadi jiwa kami, tanggung jawab jadi tekad kami. Kami bangga berbudaya santun, kami cinta lingkungan bersih ramah hijau lestari. Wahai pelajar SMP Negeri 41 Bandung, dengarkan pujian dan harapan. Jayalah kita selamanya, jayalah kita selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid P3TK, yang kami hormati Bapak Kasih P3TK, dan tim PPKKS SMP 41 Bandung, Pak Said Toyo SPD dan Bapak Nandang Soehartono SPD. Juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa menyimak
untuk mengikuti penyampaian best practice PPKKS tahun 2020. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Rasulullah SWT karena pada hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan rutin tahunan, yaitu PPKKS. Salawat dan salam mudah-mudahan tersudah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai pada umat. Sebagai syarat untuk memenuhi pelaksanaan PPKKS 2020, maka kepala sekolah harus menyampaikan best practice selama 1 tahun. Kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan untuk 1 tahun 2020. Nah, dasar hukum pelaksanaan PPKKS yang pertama adalah Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Ada pada bab 6 tentang tugas pokok kepala sekolah, yaitu pada pasal 15 ayat 1, beban kerja kepala sekolah sebelumnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi guru tenaga pendidikan. Kemudian bab 9 tentang penilaian prestasi kerja kepala sekolah, pada pasal 18 ayat 1, PPKKS dilaksanakan berkala setiap tahun. Kemudian ayat 2-nya, penilaian PPKKS meliputi SKP dan perilaku serta kehadiran. Kemudian ayat 3, penilaian prestasi kerja meliputi komponen hasil pelaksanaan tugas manajerial, hasil pengembangan kewirausahaan, hasil pelaksanaan supervisi guru dan tenaga kependidikan, hasil pelaksanaan PKB, dan tugas tambahan di luar tugas pokok. Berikutnya, Perwal Kota Bandung nomor 37 tahun 2020, program kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2020, program pengawasan jenjang SMP tahun 2020. 5. Logik model sistem penjaminan mutu pendidikan Kota Bandung yang meliputi meningkatnya mutu infrastruktur pendidikan, meningkatnya mutu proses pembelajaran, meningkatnya mutu PTK, dan meningkatnya mutu tata kelola pendidikan. Nah, kiprah di SMP 41 bidang sarana prasarana, kami menelusuri dokumen aset SMP 41 mulai dari SK BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat, kemudian sertifikat tanah dan bangunan, nomenklatur sekolah, kemudian penelusuran status gedung cagar budaya ke Disbudpar Kota Bandung, mengkonfirmasi ke heritage tentang bangunan yang termasuk cagar budaya, kemudian menertibkan batas-batas aset dengan pemukiman warga sekitar. Organisasi, nah, pengurus PGRI cabang Bandung Kulon, karena waktu di 57 kami masuk ke pengurusan di Bandung Kulon dan sampai 2022. Kemudian pengurus APKS PGRI Provinsi Jawa Barat, pengurus LBSS Jawa Barat, pengurus operasi ta'awun SMP 41, pengurus DKI Masjid Al-Falah SMP 41. Kisah karya tulis penulis buku Maher Bahasa Sunda SMP CP Jejer Sunten, penulis buku Budak Singer SD PT Duta, menulis PTK dengan judul 1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam menulis puisi. 2. Meningkatkan keterampilan kawi melalui penerapan metode diskusi. Menulis PTS 1. Ini peningkatan motivasi guru dalam menggunakan metode bervariasi melalui supervisi akreditasi oleh kepala sekolah di SMP Negeri 57.
kemudian tulisan makalah. Terus, penulis buku kisah inspiratif dengan judul The Meaningful Slow Stories, menulis kisah inspiratif dalam antologi tulisan blogger. Kiprah di masyarakat. Nah, ini cukup. Kemudian berikutnya, sertifikat dan penghargaan. 1. Piagam tanda kehormatan, sertifikat pendidik bela negara, sertifikat webinar asosiasi profesi dan keahlian sejenis, sertifikat webinar dan workshop berseri online tahun 2020. Berikutnya, untuk selanjutnya ini bisa dipelajari oleh atau dikaji oleh tim PPKKS yang ada di Kota Bandung untuk SMP 41. Berikutnya, nah ini adalah bukti sertifikat dan penghargaan. Berikutnya, terus, nah yang kedua, kami mencoba untuk mereview dan mengkaji lagi tentang visi misi, tujuan dan strategi. Ya, nah ini hasilnya. Terus ya. Kemudian mencoba mengkaji lagi logo, tentang makna logo dan makna dari warna logo itu, dan itu dikaji oleh tim pada Juli 2020. Nah ini makna lambangnya, ini makna warnanya. Berikutnya data jumlah guru, kemudian tenaga administrasi, caraka, satpam, kemudian nah ini adalah grafik tentang data pegawai, guru dan tas. Jumlah peserta didik semester ganjil 1039, semester genap 1038. Berikutnya, nah ini adalah grafik jumlah peserta didik. Terus ruang kelas yang ada yaitu sekitar 33 rombel. Berikutnya, nah program kurikulum. Yang pertama, kami pada Juli 2020 mereview tentang kurikulum yang disederhanakan, dalam artian kurikulum dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian mendesain PJJ. Nah, ketika Maret tanggal 17 memulai di BDR kan, maka kami dengan kurikulum dan guru-guru mencoba untuk mendesain PJJ. Kemudian STEM HOT SPLP kecakapan abad 21, literasi Bandung Masadi, Kang Pisman, supervisi akademik, sosialisasi supervisi mutu, penguatan pendidikan inklusif, dan 10 inovasi pendidikan Kota Bandung. Lanjut. Nah, penyusunan kurikulum ketika kurikulum KTSP tahun 2020-2021. Penyusunan EDS, RKJM, RKT, dan RKS. Berikutnya pengembangan diri guru dan tas. Yang pertama adalah penyusunan perangkat pembelajaran, diklat penyusunan bahan ajar PJJ, pelatihan TIK untuk PJJ, sosialisasi PMP melalui supervisi mutu, memberikan izin belajar kepada guru,
menugaskan guru untuk mengikuti diklat, biptek, dan webinar. Selanjutnya, menugaskan petugas perpustakaan untuk mengikuti diklat pendidikan webinar, menugaskan guru untuk mengikuti bimtek aplikasi e-raport versi 2.2, mendorong guru dan tas untuk mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, mendorong guru untuk mengembangkan literasi, mendorong guru dan tas untuk memanfaatkan teknik dalam PJJ, dan pelatihan aplikasi e-raport. Berikutnya, nah sebenarnya STEM itu terlaksana ketika bulan Januari, Februari, dan pertengahan Maret. STEM terlaksana. Nah, di pertengahan Maret maka di dalam PJJ juga insya Allah terlaksana, yaitu yang ditentukan pada hari Rabu kalau nggak salah, pada hari Rabu untuk STEM. Kemudian penyusunan soal hot, ya. Berikutnya kecakapan abad 21, gerakan literasi sekolah. Kemudian terus Kang Isman, sosialisasi supermutu, supervisi akademik, penguatan pendidikan inklusif, kemudian smart city, kemudian di Malangka menuju sekolah di Wiata. Nah, ini pembentukan tas, penyusunan kajian lingkungan, penyusunan rencana aksi lingkungan, laksanakan aksi lingkungan, dan MONEP. Bidang kesiswaan, prestasi siswa dan ekstrakurikuler. Silat, juara 3 kejuaraan silat untuk pelajar, juara 1 Bandung Lautan Api. Kemudian taekwondo, juara turnamen taekwondo open. Kemudian PMR, juara harapan 1 Daras Madya. Ya. Kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler wajib pramuka, sementara untuk yang pilihan ada beberapa yang bisa dipilih secara bebas oleh anak-anak. Berikutnya, ini bukti piala, ya, piala. Berikutnya kegiatan siswa-siswi. Kemudian ini adalah dalam rangka Kang Pisman juga dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan. Ekstrakurikuler robotik, ini adalah futsal. Berikutnya atletik, berikutnya pramuka, berikutnya PMR. Nah, kemudian sarana prasarana. Progres pembangunan. Nah, pergantian kanopi, kemudian perbaikan kamar mandi siswa. Berikutnya benteng sebelah utara, benteng sebelah timur, pembangunan ruang ganti siswa, kamar mandi kepala sekolah, perbaikan kursi meja murid, kemudian penerimaan APD dalam menghadapi AKB. Nah, ini juga sarpras yang lain. Ya, lanjut. Bidang kehumasan, kerjasama dengan komite, kerjasama pengadaan fotokopi dengan Kiosera, kerjasama pembuangan sampah dengan Bandung Sip DLHK, kerjasama pengadaan air minum bersih dengan PDAM Kota Bandung, dan kerjasama pengadaan website sekolah dengan Sepevia Angkasa. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sesuai dengan fakta dan dokumen PPKKS yang sudah kami upload melalui aplikasi PPKKS. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal
yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.